Diponegoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari KCMPB Undip, Better Future with Economic Strength. Saya Ubay. Saya Dwi Suasana. Inilah karya kami yang berjudul menggagas pendidikan informal investasi syariah terhadap anak usia matang untuk signifikasi pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncang dunia. Di sini terlihat bahwa pemuda peran penting buat kemajuan Indonesia di masa yang akan datang. Pemuda harus memiliki karakter, sehingga di karya tulis ini kami ingin membentuk karakter pemuda sesuai dengan investasi syariah. Inilah latar belakang dari penulisan kami. Pertama, Indonesia sebagai penduduk muslim terbesar di dunia dan agama mayoritasnya adalah Islam. Seharusnya investasi syariah berkembang pesat di Indonesia dan investasi syariah menjadi investasi yang menarik bagi penduduk Indonesia. Inilah bentuk struktur piramida penduduk Indonesia di tahun 2010. Kita dapat melihat di sini berbentuk kerucut yang mana mengembung di bawahnya. Kita bisa melihat di sini bahwa adanya potensi yang besar untuk mensosialisasikan investasi syariah sejak anak usia 9 hingga 14 tahun. Kira-kira apa yang ada di benak masyarakat ketika mendengar kata investasi? Ribet, butuh dana banyak, atau untuk golongan eksekutif dan mapan? Menurut James Farnsworth, investasi adalah pemanfaatan kas di masa sekarang yang akan menghasilkan barang yang bernilai guna lebih di masa yang akan datang. Nah, jadi investasi bisa disebutkan juga sebagai peningkatan pendapatan yang bisa dilakukan dengan cara produksi maupun pengembangan modal. Simply awesome. Jadi, investasi sudah banyak bersinggungan dengan kehidupan kita dari kecil maupun hingga sekarang. Jadi, seperti apa sih masalah yang ingin kami ungkapkan? Yang pertama, yaitu kita ingin mengetahui bagaimana preferensi penggunaan dana untuk anak usia 9-14 tahun. Dan yang kedua, kita ingin mengetahui bagaimana strategi investasi syariah berdasarkan struktur demografi. Kemudian yang terakhir, kita ingin mengetahui bagaimana menerapkan kesadaran investasi syariah kepada anak usia 9-14 tahun. Sehingga tujuan dari karya tulis ini yang pertama, menganalisis preferensi keuangan anak usia 9 hingga 14 tahun. Selanjutnya, menentukan strategi investasi berdasarkan struktur kependudukan di Indonesia. Dan yang selanjutnya adalah menentukan cara menerapkan investasi syariah berdasarkan usia 9 hingga 14 tahun. Dan inilah tujuan yang ingin kami ungkapkan, yaitu pertumbuhan ekonomi di Indonesia di masa depan berdasarkan investasi syariah. Nah, selanjutnya kita harus mengetahui seperti apa konsep-konsep uang saku yang harus kita pahami terlebih dahulu. Yang pertama, untuk apa orang tua memberikan uang saku pada anaknya? Tentunya ada dua hal utama. Yang pertama yaitu agar anak sebagai media pembelajaran bagi anak untuk lebih bisa mengetahui, lebih bisa mengelola keuangannya. Ketika anak diberikan teori-teori tentang pengelolaan keuangan, itu akan lebih susah daripada diminta praktik langsung. Dan yang kedua adalah agar anak bisa memenuhi kebutuhannya secara mandiri di sekolah. Kemudian yang kedua, kapankah orang tua memberikan uang saku kepada anaknya? Nah, ketika anak sudah mampu mengekspresikan keinginannya dalam hal yang bersifat materi, saat itulah orang tua sebaiknya perlu memberikan uang saku pada anaknya. Dan yang terakhir, dalam memberikan uang saku pada anaknya, orang tua harus memperhatikan kebijakan-kebijakan apa saja yang harus dia terapkan dalam memberikan uang saku. Seperti misalnya memberikan uang saku sesuai dengan tingkatan umur anak tersebut. Menurut
ketiga, ada 4 perkembangan kognitif pada anak. Yang pertama, tahap sensori motor itu berada pada usia 0-2 tahun yang merupakan tahap anak mengenal benda-benda yang berada di sekelilingnya. Kemudian yang kedua, tahap praoperasional yang merupakan tahap di mana anak-anak melakukan symbolic function stage, yaitu mengembangkan aspek kognitifnya dengan melalui simbol-simbol atau gambar-gambar. Dan tahap sosialisasi berlangsung pada tahap konkret operasional dan operasional formal. Karena pada saat ini anak-anak telah dapat melakukan tindakan internalisasi dan anak-anak sudah melalui masa balik. Fenomena apa yang ada di lapangan? Kebanyakan orang tua mengajarkan kepada anaknya untuk menabung. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mintel, sebagian besar uang saku anak-anak dihabiskan untuk konsumsi, itu sebanyak 76%, dan 24% untuk saving. Nah, hal ini juga dibaca oleh perbankan konvensional untuk mengeluarkan produk-produk tabungan anak. Kemudian, bing beng bang yuk kita ke bank, bang bingung yuk kita nabung. Nah, dari lagu ini kita jelas diajak untuk apa? Menabung di mana? Di bank. Padahal kita jelas tahu keuntungan dari menabung di bank adalah hasil riba, di mana dalam ekonomi syariah riba itu dilarang. Selanjutnya, inilah pola pendidikan informal yang kami harapkan dalam karya tulis kami, yaitu pertama, proses sosialisasi investasi kepada penduduk anak usia 9 hingga 14 tahun yang nantinya mereka diberi proses pemahaman melalui 3 tahap yang nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya, sehingga mereka dapat mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari, yang mana nantinya ketika 20 hingga 40 tahun mendatang, ketika mereka memegang perekonomian Indonesia, mereka dapat menerapkannya berdasarkan investasi syariah, yang mana bertujuan untuk menumbuhkan ekonomi Indonesia berdasarkan investasi syariah. Nah, selanjutnya adalah tahap-tahapan sosialisasi investasi syariah pada anak tersebut. Nah, kita perlu mencontoh Rasulullah SAW dalam membangun peradaban manusia. Nah, yang pertama adalah tahap penanaman akidah. Tahap ini sangat penting karena agar anak dapat mengenal Tuhannya. Karena tidak selamanya anak itu akan diawasi oleh orang tuanya masing-masing. Nah, selanjutnya adalah tahap mempersaudarakan. Artinya kita ingin membuat anak agar dia lebih mempunyai sifat sosial yang lebih terhadap lingkungan sekitarnya. Dan yang ketiga adalah tahap praktik, di mana tahap praktik ini ada 4 tahapan. Yang pertama itu adalah memunculkan atensi pada anak. Jika orang tua mampu mengemas investasi secara menarik dan dalam bentuk yang lebih sederhana, maka anak akan tertarik untuk melakukan investasi. Kemudian tahap selanjutnya adalah retensi, yaitu pengingatan informasi yang menarik dari anak. Yang ketiga adalah produksi. Produksi di sini yang dilakukan anak adalah berkaitan dengan hal-hal yang disukai oleh anak-anak, seperti produksi makanan atau barang-barang kreasi yang mereka sukai. Yang terakhir adalah motivasi, yaitu pemberian apresiasi dari orang tua maupun guru di sekolah. Nah, kesimpulan yang dapat kita simpulkan dari paparan yang di atas adalah yang pertama, masih banyak potensi untuk mengembangkan investasi syariah dengan melalui pendidikan pada anak usia 9 sampai 14 tahun. Dan yang kedua, sedangkan tahapan sosialisasinya adalah dengan cara meneladani sikap dan strategi dakwah Rasulullah SAW. Rekomendasinya adalah perlunya perhatian dan pengawasan orang tua terhadap tahapan-tahapan sosialisasi investasi. Dan yang kedua adalah adanya bimbingan dan pengawasan guru di sekolah. Ekonomi Bani bisa. Ekonomi Bani Bisa. Ekonomi Bani Bisa. Terima kasih.